Salam, selamat pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami datang kepadamu. Kami datang membawa korban syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau menjamah dan memberkati kami. Tuhan senantiasa sediakan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Sujud di hadapan tatamu, rendahkan diri, ku menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa akan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Hamasia, Yesuslah Tuhan. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu yang kudus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Engkau hidup selama-lamanya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Hanya kepadamu kami berikan hidup kami ini Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa menentukan segalanya dalam hidup kami. Syukur kepadamu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa ya Aba. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat pertolongan demi pertolongan. Terima kasih buat penyertaan, hikmat, kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sementara kami akan melanjutkan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, buat kami menjadi mengerti, sehingga pagi hari kami diberkati. Hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan, dengan Injil Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, selamat pagi saudara sekalian. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-59. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Selah. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau Tuhan mentertawakan mereka, Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Selah. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan, apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Haleluya.
Saudara sekalian, kita mendapatkan satu contoh dari berbagai hal yang ada, yang dialami oleh setiap kita, bahwa yang namanya tantangan, yang namanya persoalan, yang namanya himpitan, tekanan, bulian, ejekan, bahkan yang mau membunuh, itu sama seperti yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur hanya mengandalkan kepada Tuhan, tetapi dia menceritakan semua apa yang terjadi. Dia tidak bisa berdiam diri dengan dia hanya menahan, kemudian yang nanti akhirnya akan menimbulkan rasa benci dan dia melakukan sesuatu yang keliru di hadapan Tuhan. Tetapi pemazmur ini sekalipun nyawanya terancam, dia berkeluh kesahnya kepada Tuhan. Kenapa begitu, saudara? Menurut saya kira-kira, kalau dia berkeluh kesah kepada sahabatnya atau manusia, nanti yang terjadi jawabannya adalah keliru, salah ya. Karena temannya akan mengatakan, dintai wae ra wis gitu ya. Engko tak ewangi aku gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan karena kita mengandalkan manusia. Teman, sahabat memang baik bagi kita. Tapi segala pertimbangan, keluh kesah, itu hanya kepada Tuhan. Karena dia punya jawaban yang pasti. Ya. Kita tidak tahu seperti apa ketika setelah pemazmur ini mengatakan, ketika dia diancam, dia intip untuk dia dibunuh. Tetapi dia mengatakannya dengan jujur. Perasaannya berkecamuk pasti, ya, perasaan yang tidak enak, takut mungkin. Tetapi dia mengatakannya kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kekhawatirannya, Tuhan akan menghapus semuanya itu, karena Tuhan sanggup untuk menjadikan kita ini tenang dan kita tetap kuat, tetap beriman kepada Tuhan. Itu Tuhan yang melakukan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita semuanya. Dikatakan di sini, sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan, aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Ya. Daud mengatakan bahwa aku tidak bersalah, aku tidak berdosa. Ya, kalau kita melihat memang itu betul. Ya, aku tidak melakukan pelanggaran. Tetapi orang yang tidak suka itu tidak berdasarkan dari apa yang mungkin kita lakukan, kita tidak melakukan pelanggaran dan sebagainya, tidak. Karena didasari rasa tidak suka, kebencian yang mendalam, iri hati yang begitu rupa, akan membuat orang berusaha berupaya sedemikian rupa untuk menjadikan lawannya ini tidak berkutik, kalau perlu dibunuh. Karena rasa dengki, rasa iri, karena rasa-rasa yang lain, maka orang bisa menghabisi nyawa orang lain. Tapi di sini kita melihat Daud mengatakan dengan jujur bahwa aku enggak salah, aku ini enggak melakukan pelanggaran apa-apa. Ya. Pada Raja Saul juga enggak melakukan pelanggaran. Tetapi kenapa bisa sampai seperti itu? Ada banyak orang yang tidak bisa menerima hidupnya itu setelah menjadi orang hebat. Perasaan-perasaan yang berkecamuk di masa lalu itu masih muncul. Perasaan benci, iri dan sebagainya. Padahal kan tidak ada perlunya. Kalau Saul itu mesti iri dengan Daud. Apa untungnya, saudara? Levelnya sudah berbeda kan waktu itu. Tetapi kita melihat juga bahwa masa lalu seseorang
terkadang sangat mempengaruhi sebuah kepastian yang dia ambil di saat-saat ini. Masa lalu menjadi bagian yang cukup dominan ketika dia mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu tidak 100% berdasarkan dari apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Karena masa lalu yang begitu kuat, yang begitu kelam, karena dalam lingkungan keluarganya mungkin yang begitu luar biasa, sehingga itu tidak mudah hilang. Ya, setiap hari mungkin dia berbicara mengajari tentang sebuah kebencian. Setiap hari hanya gerundengi orang mungkin karena tidak suka, ya, dan sebagainya. Itu akan membentuk seseorang, ya, sehingga itu tanpa kita sadari, satu kali ketika menjadi orang yang besar, orang hebat, segala pengaruh-pengaruh pembicaraan dan berbagai kebiasaan yang ada itu akan muncul di dalam pekerjaan atau profesi yang berikutnya. Sehingga yang di sisi lain itu baik, dia terpilih, dia orang yang luar biasa, perawakannya hebat dan sebagainya, tetapi tidak menjamin bahwa semua keputusannya itu baik. Kenapa? Karena pengaruh masa lalu dan tidak bertobat, tidak mau membereskan semuanya kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah sebuah kebencian dan iri hati yang menjadikan dia menggunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk mengejar, katakanlah contohnya Daud yang kita lihat di sini. Di satu sisi memang Tuhan seringkali menguji hati. Dalam kondisi yang seperti ini, benarkah Daud masih tetap setia kepada Tuhan? Dalam kondisi yang dia mau diambil nyawanya, dikejar-kejar oleh orang-orang kerajaan yang begitu kuat, apakah Daud masih tetap mengandalkan Tuhan? Nah, ini seringkali yang terjadi kan. Ya. Kalau kita ini merasa sudah di satu puncak yang tinggi, yang baik itu, kita harus tetap humble dan rendah hati, harus tetap tenang, punya hikmat dari Tuhan, supaya iblis tidak menggunakan, ya, hidup saudara itu yang sudah pas sampai ke puncak tinggi itu menjadi anjlok, menjadi terjungkal dan sebagainya. Karena Lucifer sendiri dia punya sifat yang sama. Dia muncul pikiran jahatnya ketika dia pengen menjadi seperti Tuhan dan pengen berkuasa, sebab dia adalah ciptaan yang sempurna, yang punya kekuatan yang luar biasa, yang cantik dikatakan dalam Alkitab. Artinya dia itu memang semuanya itu tidak ada yang buruk, saudara. Dari perhiasannya, dari kekuatannya dan sebagainya. Namun semuanya itu menggambarkan kepada kita, bahwa satu kedudukan yang tinggi, satu peringkat yang diraihnya, iblis akan mempergunakan seperti apa yang dia sudah lakukan kepada dirinya sendiri. Ya. Dan itu yang akan membuat arah tujuan kita dalam Tuhan menjadi berbelok. Ketika puncak yang tinggi sudah kita nikmati, sudah kita bisa raih, yang jadi adalah bukan kerendahan hati karena sudah di puncak tinggi, tidak humble lagi, tetapi menjadi sombong. Nah, ketika itu muncul, disitulah ada urapan iblis yang datang, sebab dia adalah juga punya kesombongan yang sama, sehingga dia berani memberontak dan melawan Tuhan. Itulah dosa yang sebenarnya sudah terjadi di sorga. Seorang malaikat yang sempurna sudah memulai dosa itu, karena dia memberontak kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau kita mempertimbangkan dengan Mazmur yang ada ini, satu ujian yang berat karena Daud akan diangkat menjadi seorang raja, menggantikan Saul. Dan dia mungkin tidak bicara itu ya pada Saul, tapi gelagatnya itu mungkin Saul udah ngerti.
dengar-dengar gitu, selenang-selening kan, dari kata-kata orang yang ada yang mencari muka di hadapan raja. Membuat dia muncul sebuah kebencian, kesombongan karena kekuatannya dan sebagainya. Siapa bisa melawan aku? Siapa yang mau macam-macam dengan aku? Aku adalah raja yang diurapi. Memang benar, Saul itu dipilih sama Tuhan. Tetapi tidak serta-merta yang dipilih Tuhan itu orang bisa memanfaatkannya atau menjalaninya dengan baik. Ada yang dengan sungguh-sungguh, ada yang dengan abal-abal. Ada yang untuk pencapaian-pencapaian sementara, untuk kita tetap bangga merasa bahwa ini aku, ini dan sebagainya. Nah yang begini, model-model yang begini di Saul ini sebenarnya adalah sifat-sifat manusia yang buruk. Seorang raja yang dia melawan seorang Daud yang kecil. Apa gunanya, saudara? Nek dipikir jur aneh gitu kan. Tapi itu terjadi, saudara. Jangan salah, orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar sekalipun dia punya kebencian. Dia menyimpan satu kepahitan iri hati yang begitu kuat. Tidak tahu alasannya iri hati kenapa, tapi itu muncul tiba-tiba. Seperti ketika Lucifer muncul tiba-tiba ingin menjadi penguasa yang seperti Allah. Dia nggak pernah berpikir mana bisa. Saul pun juga nggak pernah berpikir mana bisa dia menghabisi Daud sebagai calon raja pengganti berikutnya. Nah kita melihat dua sisi yang berbeda antara sisi jiwa kejiwaan Saul dan Daud. Ya kita melihat Daud punya sesuatu yang pantas untuk kita duplikasi dalam hidup kita. Tapi di sisi lain pemberontakan, ketidaksetiaan, melanggar unggah-ungguhnya sebagai seorang yang diberkati Tuhan dan sebagainya. Ya, ini akan sangat membedakan. Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel, bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihi mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau Tuhan mentertawakan mereka, Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Ya udah sering kita dengar yang seperti ini. Tapi yang tujuannya Daud adalah dia punya jiwa yang meronta dan dia minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Soal strategi perang dia hebat. Dia mau bunuh Saul pun dia bisa yang mengejar-ngejarnya, tapi dia tidak melakukan. Dia ngomong sama Tuhan tujuannya supaya dia dapatkan hikmat. Dan Tuhan juga tahu ini adalah seorang pemimpin yang dipersiapkan untuk menjadi orang yang luar biasa. So kalau kita dipersiapkan menjadi seorang pemimpin, ada banyak hal yang harus kita alami dalam hidup kita, saudara. Kalau kita ingin diangkat menjadi yang besar, yang luar biasa, tantangannya mesti kita jalani, tapi ingat hati kita harus tetap terarah. Hati kita tidak boleh sombong, hati kita tidak boleh tinggi hati, tetapi harus humble, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang mesti kita lakukan, menanggapi atau menduplikasi dari apa yang dikatakan oleh pemazmur ini. Di ayat yang terakhir mengatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku bagimu, aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku.
Allahku dengan kasih setianya. Ini perkataannya saudara, enggak ada perkataan yang harus kita koreksi. Semua perkataan yang disampaikan Daud ini berasal dari Tuhan, merupakan hikmat yang bisa menjadikan barometer, contoh di dalam setiap langkah hidup kita, bahwa Tuhan adalah sumber segalanya bagi hidup kita, saudara. Enggak ada yang lain. Janganlah mengandalkan kekuatan kita. Ya, kita ini hanya sementara. Ya, apapun yang kita raih pada akhirnya itu akan menjadi sia-sia. Seperti pengkhotbah mengatakan, semuanya adalah sia-sia. Terus piye Pak? Nah, semuanya sia-sia. Kita kan sedang berupaya untuk menjadi yang terbaik. Ya, maksudnya kalau menjadi yang terbaik, jalanilah ujian-ujian seperti Daud untuk dipersiapkan menjadi seorang raja yang bijaksana. Itu pun Daud kelak juga melakukan dosa. Karena dia merasa ada power, ada kekuatan yang maha dahsyat, yang luar biasa. Maka ketika Batsyeba sedang kelihatan dari sotoh rumahnya Daud, Daud langsung jatuh cintrong, saudara. Enggak peduli lagi itu adalah istrinya siapa. Saudara sekalian, hidup kita ini dipenuhi dengan romantika. Romantika itu bukan rokok makan gratis, saudara. Romantis namanya. Tetapi romantika hidup kita ini, jika kita berada dalam Tuhan, maka kita akan belajar banyak hal. Maka dengarkan firman Tuhan terus, saudara, jangan sampai kita lowong. Ini zaman akhir. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, belajar. Rakyat tunggu sidik ki moco. Ya, tidak usah berpasal-pasal. Sebab firman Tuhan itu tidak untuk dihafal, tetapi kita jadikan kita impartasi kita dalam hidup kita, supaya kita mengerti Tuhan, supaya kita ini selalu ada hikmat Tuhan. Bukan kita menghafalkan, tetapi kita tidak pernah ngerti tentang itu semuanya dalam hidup kita. Bacalah dan resapi langkah demi langkah. Setiap pagi satu pasal Mazmur ini cukup bagi kita untuk belajar. Ya, besok pagi berikutnya kita belajar lagi. Belajar terus Pak, piye Pak? Lah kapan itu? Kapan? Ya. Saudara, tidak. Kita mendapatkan bagian kita yang luar biasa. Asal kita setia, saudara sekalian. Bukan yang kita harapkan di dunia ini saja, tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik. Ya. Kelak ketika kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, kedapatan kita ini berkenan dan sempurna. Nah, ini harus kita jaga, saudara, sebagai hamba Tuhan juga hati-hati. Firman Tuhan harus tetap kita baca. Firman Tuhan harus kita resapi. Karena kita memang bertanggung jawab untuk hidup kita sendiri, dan juga kalau hamba-hamba Tuhan, kita juga mengajar kepada orang lain. Yang kita ajarkan itu adalah firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadikan kita itu mengubahkan hati kita. Ya, ini kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan, saudara. Jadi artinya bahwa apa yang ada tertera dalam firman Tuhan ini tidak akan pernah ada habisnya. Memang hampir semuanya itu sama, ya meh podo gitu ya. Tapi bersyukur Tuhan berikan kita penjabaran. Kalau saya bisa mengatakan ini setiap pagi, ya semuanya karena Tuhan yang telah memberikan. Saya sih hanya menyediakan mulut saja, dengan penyerahan. Biarlah Tuhan yang berbicara. Siapa tahu dari apa yang kita bicarakan dari firman Tuhan ini memberkati kita, mengubahkan hati kita, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Tapi berat, saudara. Saudara juga berat, saya pun juga berat. Tidak mudah setiap pagi kita datang, kita memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, tapi ini bukan khotbah. Ini adalah firman Tuhan yang kita bahas, ya, yang kita renungkan. Sedikit mungkin kita juga
belajar untuk menjabarkan untuk hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Itu saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu meteraikan di dalam hati kami yang paling dalam. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar setiap pagi tidak akan pernah sia-sia, tetapi justru akan bermanfaat, yang menjadikan hidup kami berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terus kami minta kekuatan yang baru Tuhan, untuk kami bisa setiap pagi datang kepadamu, memuji, menyembah, dan juga mendengarkan sabda firman-Mu. Dan disitulah Tuhan akan berkarya dalam hidup kami. Soal hal-hal yang ada yang kami korbankan, mungkin paket-paket kami, mungkin internet kami, biaya-biaya yang ada, kami percaya bahwa Tuhan menyediakan lebih dari apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami bisa mendengar firman Tuhan dalam komunitas kami ini. Kami sudah diberkati, kami sudah disiapkan semuanya yang terbaik bagi kami. Terima kasih, kami berdoa yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan yang baru. Kami tidak takut dan khawatir menghadapi kehidupan. Segala hal yang ada yang kami rencanakan, Tuhan ikut merencanakan menjadi sukses luar biasa. Tetapi satu hal, kami tetap melekat kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang membuat kami menjadi luar biasa. Bukan karena kami hebat, tetapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang hebat. Segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan bagimu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau berkati kami berlimpah-limpah, dan Engkau memperluas daerah kami, dan tangan-Mu senantiasa menyertai kami. Engkau melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.